Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gua Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri Mapping Forex ya, dimana gua akan memberikan analisa dan pandangan gua mengenai market, yaitu di Forex dan Gold selama beberapa hari ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan membahas beberapa pair ya, termasuk Gold. Jadi ada 5 pair, termasuk salah satunya diantaranya adalah Gold. Nah, perlu diketahui bahwa analisa ini merupakan 2 step awal dalam menganalisa market versi gua, yaitu yang pertama itu kita melakukan identifikasi tren dan momentumnya itu seperti apa, lalu yang kedua kita memprediksi direction dan targetnya itu kemana. Lalu di step ketiga dan keempat, dimana kita menentukan entry, stop loss dan target beserta plan B yang diperlukan, biasanya gue berikan di VIP channel. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari-cari beberapa video yang telah gue buat. Playlistnya gue taruh di atas sini. Ada playlist mapping forex seperti ini, ada playlist bongkar teknik forex. At least kalian bisa start dari sana dan itu adalah merupakan free content. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke, sekarang kita udah mulai masuk ke chart. Dan seperti biasa, gue buka dulu dari gold ya. Ini adalah gold daily chart. Nah, kita lihat identifikasi apa yang terjadi pada gold, trennya kemana dan directionnya itu kemana. Nah, ini trennya turun. Oke, kita lihat dari zigzag arah ke bawah. Kalau kita mundurin juga, di sini ada trend line yang menjaga dia gold, dan dia break di sini ya. Ini dia break. Nah, beberapa kali naik ke atas ini ternyata adalah sebuah retest daripada breakout tersebut, dan pada akhirnya dia jatuh kembali, dan ini pun menghantam kembali structure supportnya yang menjadi resisten di sini. Levelnya 1865 hingga 1878. Jadi range-nya tuh gede-gede banget nih, terutama di gold ya. Nah, di pair-pair lain seperti JPY juga itu gila-gilaan range-nya, jadi perlu digarisbawahi di sana. Oke, so dari sini jelas gue melihat bahwa direction-nya adalah ke bawah ya. Dia ke bawah, kemungkinan dia akan take out low-low-nya di sini. Jadi ini kemungkinan dia akan ambil. Nah, namun candle terakhir itu kemarin di bearish engulfing gede sekali, dan kita bisa turun ke H4 atau H1 untuk mencari peluang titik entry-nya. Dan di sini gue perhatikan level 1837 hingga 39 cukup baik ya. Kenapa? Karena di situ candle bearish-nya itu membesar di sini di H4-nya, dan di sini ada support yang berpotensi jadi resisten ya di level atas tersebut. Nah, jadi ini akan cukup baik untuk dijadikan patokan ya, bahwa kalau di harga kembali ke sini dan ada semacam rejection, ini bisa dijadikan tradingan untuk sell bagi saya gitu ya. Dan ini range-nya cukup gede, jadi bisa dapat ratus-ratusan pips gitu. Jadi gua akan tunggu levelnya di atas 1837 hingga 1839 untuk tetap mencari peluang sell di gold. Oke, itu tadi di gold. Lalu berikutnya di USD Jepang Yen. Di sini gua akan ganti dengan chart yang data feed lainnya. Oke, USD Jepang Yen kita identifikasi dulu trennya dan momentumnya seperti apa. Oke, untuk melihat tren seperti biasa, gue selalu melihat bentangan seperti ini. Jadi di sini dia naik, sempat jadi double top, lalu turun. Oke, dia ketemu false break di bawah, lalu dia naik kembali. Jadi jelas ini uptrend. Dan di sini level pentingnya lagi yang bisa dijadikan patokan kalau seandainya dia turun. Oke, nah di sini kita turun ke H4 untuk melihat di keadaan naiknya ini. Oke. Di keadaan naiknya ini dia banyak structure yang menjaga ya, terutama di sini. Lalu di sini pun ada structure yang menjadi demand area. Dan selama si USD Jepang Yen itu masih berada di atas daripada structure tersebut, besar kemungkinan bahwa dia akan lanjut naik. Terutama kalau kita lihat di H1, di sini gue melihat gerakannya sudah cukup bagus. Artinya di sini ada support yang beberapa kali itu menjaga untuk tidak jatuh ya. Jadi di sini support, di sini sempat jatuh sedikit, dan dia masih terus ketahan di level area 13375 tersebut. Kalau ini dijebol, mungkin dia akan jatuh ke bawah, baru dia mantul di level 133. Tapi selama ini tidak jebol, maka saya melihat bahwa potensinya adalah tetap lanjut naik ke atas ya. Untuk di USD Jepang Yen, at least dia menuju new high kembali yang kemungkinan bisa sampai 136 atau 137. Nah, ini kita lihat juga kalau saya mundurin ke weekly chart ya, ini dia lagi tinggi sekali, artinya tidak ada resisten lanjutan
bagi USD Jepang Yen. Nah, oleh karena itu bullishnya jadi kuat banget nih. Oke, si USD Jepang Yen. Jadi baiknya saya follow aja tren nih. Oke, next pair ya, beberapa pair lagi lanjutan GBP USD yang saya juga lihat bearish ya, karena di sini jelas kita identifikasi trennya arahnya turun ke bawah. Oke, arahnya turun ke bawah dan terakhir dia break support lagi, candle bearish kuat di daily chart. Maka potensi terjadi penerusan arah ke bawah ya. Nah, kalau kita lihat di H4 ini pun terlihat ada area support double bottom di sini 1.2171 ya. Dan itu di break di H4-nya. Jadi ini di H4 di break, koreksi sedikit, retest, lalu harusnya dia jatuh turun ke bawah. Jadi saat ini potensinya cukup bagus juga. Harusnya bisa drop paling tidak sebesar daily ATR-nya, yaitu di atas 100 pips ya. Jadi mungkin 150 pip lagi ke bawah itu harusnya bisa terjadi di GBP USD. Next, Kanada Jepang Yen. Ya, Kanada Jepang Yen kita identifikasi trennya. Ini naik ya, di sini ada pattern triangle, dia break dan saat ini potensi retestnya, lalu harusnya setelah itu dia kembali naik ke atas. Kita turun ke H4. Nah, di H4 di sini ada structure yang cukup bagus ya. Itu bertepatan dengan resisten yang tadi kita bikin di daily chart. Levelnya adalah 102 hingga 102.70-an. Jadi alangkah baiknya kalau ini terjadi fake out ya, drop ke level tersebut, lalu terjadi pantulan naik ke atas di Kanada Jepang. Yang level yang saya tunggu adalah 102.40 hingga 103 ya. Ini area di sini. Itu yang saya tunggu, belum tentu terjadi, tapi kalau turun saya nggak mau ngambil ya, sellnya saya nggak mau ambil, saya mau ambil buy-nya saja, mengikuti daripada tren yang terjadi di Kanada Jepang Yen. Oke, terakhir GBP Kanada yang juga bearish, saya lihat ya ke bawah. Jadi terlihat jelas di sini trennya turun. Oke, kita identifikasi trennya di sini dia turun. Oke, break di sini, retest pada level tersebut ya. Dan dia udah lanjut jatuh ke bawah. Nah, ini kita bisa menggunakan structure di sini, artinya ada area support di satu level ya kurang lebih, dan ini terjadi break, retest, jadi harusnya dia bisa lanjut turun ke bawah si GBP Kanada. Untuk targetingnya gimana? Kita bisa mundurin ke daily chart atau weekly chart untuk melihat area-area support yang lebih rendah. Oke, dan di sini dia terlihat banyak ekor di sini ya. Oke, di sini ada ekor 1.5502 kita bisa bikin. Nah, artinya kalau kita masuk ke H1, nah level tersebut kan di bawah sini. Kita tinggal cocokin pakai Fibonacci. Kita tarik misalkan dari low ke high. Nah, ini kan pas di 1618 ya. Kalian bisa ambil misalkan TP1-nya di sini di 1272. Misalkan kita nge-sell, lalu TP1-nya di sini dan TP2-nya itu di bawah sini, tergantung dari trading plan kalian masing-masing. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.